Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas IF18E. Perkenalkan, nama saya Fira Nurul Izati dan ada teman-teman lainnya yaitu Benedictus Mario, Randi Suryawijaya, Muhammad Nur Adha, dan Aldo Zamaluddin. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai web service. Jadi apa sih web service itu? Web service adalah aplikasi yang tersedia melalui jaringan internet yang terdiri dari kumpulan protokol dan standar terbuka yang dirancang memiliki sistem pertukaran pesan atau informasi berbasis XML untuk bertukar data antar perangkat ke perangkat dalam format client server. Lalu ada pengenalan web service. Sebuah web service dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama ada aplikasi client server atau komponen aplikasi untuk komunikasi, lalu metode komunikasi antara dua perangkat melalui jaringan, sistem perangkat lunak untuk komunikasi antar mesin ke mesin. Lalu ada kumpulan standar atau protokol untuk bertukar informasi antara dua perangkat atau aplikasi. Ya, selanjutnya saya Muhammad Nur Adha akan menjelaskan manfaat web service. Yaitu interoperabilitas. Interoperabilitas sendiri memiliki definisi berupa kapabilitas dari sebuah sistem yang antarmukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang tanpa batasan akses atau implementasi. Selanjutnya manfaat web service. Protokol standar. Web service adalah sebuah layanan web yang memiliki standar industri dan komunikasi layanan transportasi, pesan XML, deskripsi layanan, dan service discovery layer telah menggunakan protokol yang didefinisikan dengan baik oleh protokol stack layanan web. Standarisasi protokol stack sendiri memberikan keuntungan seperti pengurangan biaya karena kompetisi dan meningkatkan kualitas suatu bisnis. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Randi Suryawijaya. Di sini saya akan melanjutkan tentang manfaat web service. Di sini ada komunikasi biaya rendah. Web service yang menggunakan mekanisme SOAP pada protokolnya di HTTP akan memberikan efek penggunaan internet murah. Selain SOAP, web service juga bisa diterapkan pada mekanisme reliable transport seperti FTP. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis teknologi pendukung web service. Web service terdiri dari 4 jenis teknologi pendukung. Di sini yang pertama ada SOAP web service. SOAP atau Simple Object Access Protocol adalah sebuah spesifikasi protokol untuk pertukaran pesan atau informasi terstruktur dalam implementasi web service di jaringan komputer. SOAP menggunakan Extensible Markup Language atau XML sebagai format pesannya, dan biasanya bergantung pada protokol layer aplikasi lainnya, terutama Hypertext Transfer Protocol atau HTTP dan Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk transmisi dan negosiasi pesan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Aldo Zamaluddin. Jenis-jenis teknologi pendukung web service. Yang kedua ada di RESTful Web Service. Representational State Transfer atau REST adalah sebuah arsitektur software untuk sistem terdistribusi semisal web. Riset telah berkembang sebagai model desain web service yang dominan saat ini. Yang ketiga ada Web Distributed Data Exchange atau WDDX yang merupakan pertukaran data dari lingkungan yang berbeda. Yang keempat ada Web Service Description Language atau WSDL adalah menggunakan XML untuk mendeskripsikan web service dan bagaimana untuk mengaksesnya. WSDL membantu penggunaan web service dalam menggunakan layanan web service. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari web service ini.
Jadi saya mengambil contoh pada sistem login. Diumpamakan ada dua aplikasi independen, yaitu aplikasi A dan aplikasi B. Di sini aplikasi A ini sebagai kliennya, kemudian aplikasi B sebagai server. Jadi di aplikasi A ini terdapat pada HTTP aplikasi main A, kemudian aplikasi B ini terdapat pada HTTP aplikasi main B. Nah, aplikasi A ini merequest ke aplikasi A dalam bentuk XML. Jadi karena ini login, maka isinya adalah username dan password. Kemudian dikirimkan ke aplikasi B dengan web service. Nah, di sini web service akan memvalidasi permintaan XML dari aplikasi A ini, kemudian mengubah menjadi request client yang dipahami dari aplikasi B sebagai servernya. Kemudian di aplikasi B ini, ketika pesannya masuk, maka aplikasi B ini akan memproses pesan tersebut, kemudian merespon dengan dokumen XML atau JSON yang tersimpan di database klien. Nah, di sini username dan password yang dikirimkan dari aplikasi B akan dicek dengan database. Apabila sama hasilnya dengan database di aplikasi B ini, maka nilainya bisa berupa true atau false. Nah, kemudian misalkan true, maka aplikasi B akan mengirimkan pesan true ataupun false ini ke aplikasi A, kembali ke awal melalui web service ini. Kemudian web service ini akan mengirim respon dari aplikasi B tadi ke aplikasi A sebagai kliennya. Kemudian si aplikasi A ini membaca pesan XML yang dikirimkan aplikasi B melalui web service tadi sebagai hasil dari proses login, hasil dari pengolahan username dan password yang dikirimkan. Nah, jika username dan password sama ketika pengecekan di aplikasi B ini, maka hasilnya true dan login berhasil. Jika username dan password berbeda, maka hasilnya false, jadi tidak bisa masuk ke login. Nah, contoh lainnya dari kerja web service ini adalah pada aplikasi Gojek. Jadi di aplikasi Gojek ini, ketika melakukan pemesanan Gojek atau GoRide motor, itu terdapat dua kali kerja sistem operasi. Yang pertama adalah ketika pengguna memasukkan alamat tujuan dan alamat penjemputan. Nah, ketika pengguna memasukkan kedua alamat tersebut, alamat awal dan alamat tujuan, maka web service akan mengirimkan data tersebut ke database dari Gojek ini. Nah, ketika database ini menerima pesannya, maka mereka akan mengkalkulasikan jarak tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan. Nah, setelah itu harga ditentukan. Nah, harga inilah yang dikirimkan dari database Gojek ke pengguna lagi melalui web service ini. Itu adalah sistem operasi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika pengguna melakukan pengorderan atau pemesanan. Setelah melihat pesan tadi, melakukan pemesanan, maka pesan tersebut akan dikirimkan kembali ke database Gojek melalui web service lagi. Nah, di database Gojek ini akan memeriksa apakah ada driver atau pengemudi yang terdekat dari pengguna ini. Kemudian hasil itu dikeluarkan lagi dari database Gojek ini melalui web service ke pengguna. Jika ada, maka hasilnya tersedia, jika tidak, maka hasilnya tidak tersedia. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan web service dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah tutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.